Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Yes. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dengan berdoa bersama-sama supaya hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar, teman-teman? Siap. Oi. Oke, pinter. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, memahami dan menyajikan informasi dalam suatu teks dengan benar. Kedua, menjelaskan organ pernafasan pada hewan dan manusia. Sekarang pertama, coba perhatikan gambar berikut. Apa nama hewan tersebut? Di mana tempat hidupnya? Ada berapa jumlahnya? Bagaimana mereka bernafas? Oke, kita lanjut ya. Jika ingin memiliki banyak pengetahuan, kalian harus rajin membaca. Semakin banyak teks yang dibaca, kalian akan semakin paham tentang aspek 5W1H untuk memahami teks bacaan. Informasi dalam rumus 5W1H digunakan untuk membantu menggali informasi. Yang pertama adalah kata tanya yang diawali dengan apa. Nah, apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. 3, kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan, sedang, dan telah berlangsung. 4, siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku sebuah kejadian. 5, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan atau cara, proses, ciri-ciri, atau karakter tokoh. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi dari sebuah bacaan dapat disampaikan dengan 2 cara. Yang pertama, informasi secara tersirat. Yang kedua, informasi secara tersurat. Sekarang kita bahas satu-satu informasi tersirat dan informasi tersurat. Oke? Nah, informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi, ya, tidak disampaikan secara jelas di dalam teks,
Sehingga untuk menemukannya kita butuh kejelian dan ketelitian untuk memahami keseluruhan isi bacaan. Sedangkan informasi tersurat ialah informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Kita lanjut. Nah, ini adalah cara yang digunakan untuk menemukan suatu informasi pada bacaan. Yang pertama, harus membaca teks dari awal sampai akhir secara cermat atau seksama. Kedua, menulis hal-hal penting dari setiap paragraf, dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Ketiga, memahami isi bacaan atau informasi yang tersurat atau tersirat di dalam teks. Yang keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Coba sekarang perhatikan slide ini. Ya. Di situ ada suatu bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Didengarkan ya, Ustazah bacakan. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, setelah mendengar bacaan tersebut, coba kita buat mind map ya. Kita buat mind map supaya kita memperoleh informasi apa yang ada di dalam bacaan Dayu dan Ikan Hias ya. Mind mapnya sebagai berikut, coba diperhatikan. Nah, mind mapnya terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa nama ikan hias yang dipelihara? Ayo, apa tadi jawabannya? Ikan mas koki. Ya, betul. Yang pertanyaan kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Siapa? Nah, betul. Dayu. Pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Ya, seminggu sekali. Pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan terbuka dan menutup. Silakan nanti membaca buku siswa halaman 23 tentang hari menanam pohon. Kemudian kerjakan tugas untuk membuat peta pikiran pada halaman 24. Sekarang nanti saja. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, kita masuk ke sistem pernafasan pada hewan. Yang akan kita bahas pada sistem pernafasan pada hewan kali ini, yang pertama, sistem pernafasan pada cacing tanah. Serangga, ikan,
amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kita bahas satu-satu ya. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Ya toh? Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem pernafasan pada cacing tanah. Oke. Nah, ini ada gambar cacing tanah. Coba diperhatikan. Cacing tanah ini bernafas melalui permukaan kulit ya. Nah, ini permukaan kulitnya. Paham? Nah, di sini terjadi pernafasan pada cacing tanah. Kulit cacing tanah jika diperhatikan selalu basah dan berlendir. Hal tersebut untuk memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulitnya ini, ya, di bawah permukaan kulitnya ini terdapat pembuluh udara. Pada saat udara masuk, pada saat oksigen atau O2 ini masuk, oksigen akan diikat oleh hemoglobin. Ya, oksigen akan diikat oleh hemoglobin. Kemudian hemoglobin darah tersebut yang membawa oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh cacing, ya, akan diedarkan ke seluruh tubuh cacing ini. Nah, sedangkan zat sisa karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh cacing, karbon dioksida dan uap air yang tidak dibutuhkan oleh cacing akan dikeluarkan melalui permukaan kulitnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke sistem pernafasan serangga. Nah, di sini contohnya adalah sistem pernafasan pada lebah, ya. Terlihat, ya, ada sedikit perbedaan dengan hewan lain. Nah, ya, alat pernafasan serangga disebut trakea. Trakea ini adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Ya, jadi ini sistem tabung yang punya banyak cabang. Lihat. Nah, percabangan pada trakea ini disebut trakeola. Trakeola bertugas mengedarkan oksigen ke seluruh sel tubuh dan menyerap karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibuang. Ya. Keluar masuk oksigen dan karbon dioksida itu lewat spirakel. Coba perhatikan spirakelnya. Nah, ini spirakel ini adalah pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Paham sampai sini? Oke, sudah lanjut. Sistem pernafasan pada ikan. Nah, siapa yang tidak kenal dengan ikan? Ikan bernafas menggunakan apa? Betul, ikan bernafas menggunakan insang, ya. Insang pada ikan bentuknya seperti lembaran tipis. Ini ya. Ini gambar ikan, kemudian diperbesar lagi seperti gambar di sebelah kanan kita. Nah, itu gambar insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Insang ini terletak di belakang rongga mulut. Jadi ini rongga mulutnya, ya toh ini rongga mulut. Kemudian letaknya pas di belakang rongga mulut. Ini insangnya. Yang dilindungi oleh
Operkulum atau tutup insang. Pada insang terdapat pembuluh darah yang dapat menyerap oksigen yang terlarut di dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Nah, sekarang coba kita perhatikan sistem kerja pada pernafasan ikan, ya. Mulut ikan ini dan insang bekerja secara bersama-sama, tidak dapat dipisahkan. Sehingga proses tersebut disebut inspirasi dan ekspirasi. Kita bahas yang inspirasi dulu. Inspirasi adalah peristiwa, ya, saat rongga mulut ikan terbuka, ya. Nih, rongga mulut ikannya terbuka, airnya arah garis yang warna biru ini adalah air. Airnya masuk ke dalam rongga mulut, memenuhi rongga mulut, ya toh, sehingga rongga mulutnya mengembang. Nah, pada saat air masuk, mulutnya terbuka, perhatikan tutup insangnya. Ya, tutup insangnya tertutup. Oke, jadi ini proses inspirasi. Nah, berarti oksigennya masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan proses ekspirasi, ya, coba kita perhatikan gambar ekspirasi ikan. Nah, saat proses ekspirasi ini, mulut ikannya dalam keadaan tertutup. Mulut ikannya dalam keadaan tertutup, sehingga tutup insangnya terbuka. Kalau tutup insangnya terbuka, otomatis, ya, karbon dioksida yang terlarut di dalam air akan keluar, dibawa keluar. Lanjut. Sekarang sistem pernafasan pada amfibi, ya. Amfibi adalah hewan, amfibi adalah hewan yang dalam satu siklus hidupnya ini, ya, berada di dua tempat yang berbeda. Dalam satu siklus hidupnya berada di tempat yang berbeda, ya, di air dan di darat. Salah satu jenis amfibi yaitu katak. Saat kecebong, ya, saat kecebong, ia hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit yang mengandung kapiler darah. Jadi di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di sini letak sistem pernafasan pada kecebong. Setelah tumbuh dan berkembang, ya, kecebong tadi akan berubah menjadi katak muda, berkembang lagi menjadi katak dewasa. Nah, pada saat katak dewasa, hewan ini bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru katak ini banyak terdapat gelembung-gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh kapiler darah. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selain paru-paru, katak juga bernafas dengan permukaan kulit. Permukaan kulit katak ini selalu basah,
agar mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Paham sampai sini? Kita bahas sistem pernafasan pada hewan reptil ya. Reptil ini jenisnya banyak sekali. Di antaranya ular, kadal, cicak, buaya, biawak, terus ada lagi iguana, terus ada lagi komodo, ya toh, dan lain sebagainya. Reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Ya. Proses pernafasan pada reptil, udara masuk melalui rongga hidung, ya. Kemudian melalui batang tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Paru-paru pada reptil ini dilindungi oleh tulang rusuk. Pada hewan buaya, ya, saat dia menyelam ke dalam air, maka lubang hidungnya akan tertutup. Tetapi jika dia sedang berada di darat atau di atas air, muncul dari permukaan air, maka lubang hidungnya akan terbuka. Itu pada buaya. Oke. Sekarang kita lanjut pernafasan pada burung. Burung bernafas menggunakan sepasang paru-paru, ya. Paru-paru pada burung terletak di dalam rongga dada. Jadi, nanti udara akan masuk pada lubang hidung yang berada pada pangkal paruhnya, ya. Jadi di sini letaknya. Udara akan masuk, kemudian melewati trakea, lalu selanjutnya sebagian udara akan masuk ke dalam paru-paru, sebagian lagi akan masuk ke dalam kantong udara posterior dan kantong udara anterior. Burung ini akan mengambil udara sebanyak-banyaknya pada saat dia tidak terbang. Ya, jadi dia akan mengambil udara sebanyak-banyaknya pada saat dia tidak terbang. Sebaliknya, pada saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan udara yang disimpan dari kantong udara ini akan dihembuskan menuju ke paru-paru. Oke. Nah, ini penjelasannya. Jadi pada saat dia tidak terbang, burung ini tidak terbang, maka dia akan mengambil udara sebanyak-banyaknya, masuk ke rongga hidung, bagian pangkal paruhnya, terus melalui trakea, udara tersebut akan disimpan di kantong udara posterior dan kantong udara anterior. Ini berarti udara masuk atau inhalasi. Kemudian pada saat dia terbang, ya, dia tidak mengambil udara dari luar tubuhnya, tapi dia akan menggunakan udara yang ada di dalam tubuhnya, udara yang tersimpan di dalam kantong udara saat terbang. Oke. Itu ekshalasi. Jadi kantong udaranya menjadi kosong karena menuju ke paru-paru.
Selanjutnya, sistem pernafasan pada hewan mamalia. Berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi dua. Mamalia yang hidup di darat dan mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat contohnya banyak sekali, bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Sedangkan ada juga mamalia yang hidupnya di air. Contohnya lumba-lumba, paus, dan juga ikan duyung. Sistem pernafasan pada hewan mamalia yang hidup di darat terdiri atas hidung, hidung, trakea atau tenggorokan, kemudian paru-paru. Di dalam paru-paru ini ada pembuluh darah, ada bronkeolus, ada alveoli atau alveolus. Oke, ini contohnya pada kuda. Sedangkan mamalia yang hidup di air, contohnya adalah lumba-lumba ini. Hidung pada lumba-lumba dilengkapi oleh katup, ya. Jadi saat dia menyelam, saat lumba-lumba ini menyelam di dalam air, katup akan menutup. Sebaliknya, jika dia saat lumba-lumba berada di atas permukaan air, katupnya terbuka sehingga dia bisa menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Ya, sekarang kalian telah memahami organ pernafasan pada beberapa hewan dan cara kerjanya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Sekarang kita lanjut ke sistem pernafasan pada manusia. Ya, sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia ini lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pernafasan pada hewan. Nah, ini adalah organ pernafasan manusia, ya. Yang pertama ada hidung, ya. Jadi udara masuk melalui hidung. Kemudian lanjut ke faring. Dari faring masuk ke laring. Di sini ada katup. Kemudian masuk ke dalam lagi ada trakea. Nah, ini trakea. Kemudian di sini ada yang namanya bronkus, ya. Bronkus ini adalah percabangan paru-paru. Bronkeolus kanan dan bronkeolus kiri. Kemudian setelah melewati bronkeolus, udara akan masuk ke dalam alveolus, ya. Jadi ini alveolus. Alveoli. Alveolus. Di sini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, selain itu juga ada diafragma di sini. Oke. Sekarang kita bahas lebih detail paru-paru, ya. Paru-paru ini adalah bronkus, percabangannya adalah bronkeolus, ya. Bronkeolus kanan, bronkeolus kiri. Kemudian di dalam bronkus ada otot-ototnya. Nah, ini di huruf C ini adalah otot bronkus. Ini ada otot-ototnya, yang di dalam ini adalah ruang udara. Jadi udaranya di sini. Bagian dalam bronkus. Udara masuk ke dalam alveolus. Nah, alveolus jika diperbesar seperti ini, teman-teman. Bentuknya seperti buah anggur. Ya. Banyak gelembung-gelembungnya di sini. Ini bronkeolus. Di sini ada kapiler darah. Ya, ada arteri dan vena.
Tugasnya apa? Tugasnya melakukan atau mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke. Nah, sebelumnya nanti tugasnya ya, evaluasi yang pertama yang di buku paket halaman 24, untuk yang evaluasi kedua akan Ustazah share di WA berarti. Nah, sekarang berarti selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berkah. Amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah akhiri ya, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Selain itu, tetap berbakti sama ayah dan bunda ya. Jangan lupa, sholat 5 waktu juga harus dikerjakan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.